pagi, siang, sore, atau malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 kelas manajemen pajak B akan mempresentasikan terkait teori dari perencanaan pajak atas transaksi sewa guna usaha atau leasing. Kelompok kami beranggotakan 10 orang, yaitu Inggi Mangebung dengan NIM 23/2018-039, saya sendiri Stefan Ivana Kalista Baskoro dengan NIM 23/2018-167, Sania Marcelina dengan NIM 23/2019-002, Monik Arnova dengan NIM 23/2019-012, Coyloni Adiansyah dengan NIM 23/2019-013, Joses Vito Kurniawan dengan NIM 23/2019-014, kemudian Akbar Surya Priyadharma dengan NIM 23/2019-017, Karina Geraldine dengan NIM 23/2019-019, Angelina Nadia Saputra dengan NIM 23/2019-038, yang terakhir Firda Ayu Anggraini dengan NIM 23/2019-045. Rumusan masalah terkait pembahasan teori dari perencanaan pajak atas transaksi sewa guna usaha atau leasing. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan leasing atau sewa guna usaha. Yang kedua, bagaimana implementasinya terhadap kedua pihak, baik yang berperan sebagai lessor maupun leasing. Yang ketiga, bagaimana perlakuan akuntansi dan perpajakan terhadap transaksi leasing atau sewa guna usaha. Tujuan dari pembahasan ini adalah yang pertama, memahami apa yang dimaksud dengan transaksi leasing atau sewa guna usaha. Yang kedua, memahami seperti apa implementasi atau praktik transaksi leasing bagi pihak yang berperan sebagai lessor dan lessee. Yang ketiga, memahami bagaimana perlakuan akuntansi dan perpajakan terhadap transaksi leasing. Menjelaskan leasing menurut akuntansi. Sewa guna usaha atau leasing adalah suatu kontrak antara lessor atau pemilik barang modal dan lease pengguna barang modal. Sewa guna usaha atau leasing dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi dan sewa guna usaha tanpa hak opsi. Sewa guna usaha dengan hak opsi adalah sewa guna usaha di mana pada masa akhir kontrak penyewa mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha tersebut berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sedangkan sewa guna usaha tanpa hak opsi adalah sewa guna usaha di mana pada saat akhir masa kontraknya penyewa atau leasing tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna tersebut. Terdapat 5 jenis leasing, yaitu yang pertama capital lease. Capital lease adalah berjenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Yang kedua, operating lease. Operating lease adalah suatu jenis perusahaan leasing di mana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, sales type lease. Sales type lease atau lease penjualan adalah jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Yang keempat, leverage lease. Leverage lease adalah jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiga, yang artinya pihak lessor tidak membayar objek leasing sebanyak 100%, tetapi hanya sekitar 20% hingga 40% saja. Yang kelima, cross border lease. Cross border lease adalah jenis perusahaan leasing yang dilakukan dengan antar negara. Ada 6 kelebihan dan manfaat dari leasing, yaitu yang pertama fleksibel, kedua tidak perlu jaminan, yang ketiga capital saving, yang keempat pelayanan cepat, yang kelima terhindar dari inflasi, yang keenam dilindungi hukum. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita masuk ke implementasian leasing. Berikut ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi leasing. Yang pertama yaitu lessor. Lessor ini adalah perusahaan leasing atau pemberi sewa yang memiliki hak kepemilikan modal. Dan yang kedua adalah lessee. Lessee di sini adalah pihak yang menggunakan atau menyewa modal, di mana yang mengajukan sewa yang memiliki hak pilihan di akhir kontraknya. Dan yang ketiga ini adalah supplier. Supplier ini adalah sebagai pihak penjual atas barang modal yang nantinya akan disewakan. Setelah kita mengetahui siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi leasing, berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam pelaksanaan usaha leasing.
Nah, langkah yang pertama yaitu calon lesi melakukan negosiasi kebutuhan barangnya dengan supplier. Dalam negosiasi ini, lesi menyepakati harga, jenis barang, masalah garansi, dan hal-hal yang berhubungan dengan barang modal tersebut. Setelah adanya kesepakatan, supplier akan meminta surat pesanan kepada lessor. Setelah itu, lessor akan memesan dan membeli barang tersebut, dan barang itu sudah menjadi hak miliknya. Yang selanjutnya, lesi di sini bukanlah sebagai pemilik barang, namun lesi adalah sebagai pihak yang nantinya akan menyewa barang yang dimiliki lessor untuk digunakan dalam modal usahanya berupa barang. Lalu, setelah adanya kesepakatan spesifikasi barang antara lesi dan supplier, maka supplier akan meminta surat pesanan kepada lessor. Lalu akan ada perjanjian jual beli antara lessor dan supplier, di mana barang tersebut akan dibeli dan dimiliki oleh lessor. Langkah yang selanjutnya adalah adanya perjanjian kesepakatan antara lessor dan lesi, yaitu kontrak yang dilakukan lessor dan lesi adalah sebagai landasan hukum atas perjanjian leasing tersebut. Dalam hal ini ada dua perjanjian yang dilakukan oleh lessor, yaitu perjanjian jual beli dengan supplier dan perjanjian leasing dengan lesi. Harga yang akan dibayar oleh lessor kepada supplier sebagai penyedia pembiayaan atas modal barang yang dibutuhkan lesi adalah harga barang yang telah disepakati antara lesi dan supplier. Setelah itu, kedua pihak, lessor maupun lesi, akan menentukan pembayaran rental atas barang modal yang telah dibiayai oleh lessor. Pembayaran ini dilakukan bulanan, per 4 bulan, atau per tengah tahun atas penggunaan barang selama masa perjanjian leasing. Lalu, dalam perjanjian leasing ini harus ditentukan besaran nilai sisa atau residual value atas barang modal usaha tersebut. Dalam menentukan jangka waktu perjanjian leasing, kedua pihak ini mempunyai beberapa pertimbangan, seperti yang pertama, masa manfaat penggunaan barang tersebut sesuai dengan umur rata-rata barang tersebut. Lalu, lokasi di mana barang tersebut ditempatkan. Yang selanjutnya, pertimbangan keadaan cash flow daripada leasing. Yang terakhir, untuk ketentuan nilai sisa atau residual value, itu berdasar pada nilai sisa yang telah disetujui dalam perjanjian leasing. Biasanya nilai sisa minimal adalah 10% dari harga barang, sehingga lesi diberikan hak untuk memilih antara membeli barang tersebut atau mengembalikannya kepada lessor. Yang selanjutnya, jika ditinjau dari teknis pelaksanaannya, transaksi leasing dapat dilakukan secara langsung atau direct lease, atau dengan cara penjualan dan penyewaan kembali, sale and leaseback. Dari sisi lesi, seluruh biaya yang dikeluarkan oleh perolehan barang modal selama masa kontrak dapat dibebankan walaupun jangka waktu leasing jauh lebih pendek dari umur ekonomis. Dengan demikian, lesi dapat melakukan penyusutan yang dipercepat melalui metode akuntansi sewa. Hal pokok yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pajak jika transaksi leasing ini dilakukan secara langsung, yaitu jumlah yang dapat dibiayakan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak adalah beban penyusutan. Besarnya beban penyusutan ini antara lain ditentukan oleh metode penyusutan dan umur ekonomis yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Lalu, apabila membeli secara sewa guna usaha, semua biaya yang dikeluarkan untuk membayar sewa guna usaha tersebut dapat dibiayakan pada tahun yang bersangkutan. Masa sewa guna usaha bisa lebih pendek dari umur ekonomis sehingga perusahaan dapat membiayakan perolehan aset tetap lebih cepat dibandingkan apabila menggunakan penyusutan atau penyusutan yang dipercepat. Masa sewa guna usaha ini itu ditentukan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Selain itu, ada pun beberapa hal yang berkaitan dengan penjualan dan penyewaan kembali, yaitu yang pertama, untuk penjualan dan penyewaan kembali tanpa hak opsi, PPN masukan yang telah dikreditkan oleh lesi harus dibayar kembali. Atas penyewaan kembali barang modal tersebut, lessor harus memungut PPN. Selanjutnya, penghasilan tanah dan bangunan sewa guna usaha, yaitu yang pertama saat lesi menjual kepada lessor, lesi dikenakan PPh 5% dari nilai jual atau nilai jual objek pajak, yang digunakan untuk menghitung PBB jika nilai jual lebih rendah dari NJOP. Dan selanjutnya, saat lessor menjual kepada lesi, lessor dikenakan PPh 5% dari nilai opsi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis sewa guna usaha berdasarkan pengenaan hak opsi. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan hak opsi itu? Jadi, hak opsi sendiri merupakan hak lesi untuk membeli barang modal atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha.
Berdasarkan adanya hak opsi ini, maka kegiatan sewa guna usaha dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease dan sewa guna usaha tanpa hak opsi atau disebut juga operating lease. Leasing dengan hak opsi sendiri memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, jumlah pembayaran selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Kemudian yang kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1, 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3, serta 7 tahun untuk golongan bangunan. Nah, untuk penggolongan barang modal ini sendiri didasarkan pada pasal 11 UU PPH dan dirincikan di dalam KMK. Saya memberi contoh untuk golongan 1 misalnya mesin kantor, kemudian untuk golongan 2 contohnya ada mobil, dan untuk golongan 3 misalnya kapal penumpang dalam usaha transportasi. Kemudian kriteria yang ketiga adalah perjanjian sewa guna usaha itu harus memuat ketentuan mengenai opsi bagi leasing. Selanjutnya, sewa guna usaha tanpa hak opsi tentunya kriterianya akan berlawanan dengan finance lease. Yang pertama, jumlah pembayaran selama masa sewa guna usaha pertama tidak dapat menutup harga perolehan barang modal yang disewa guna usahakan ditambah keuntungan yang diperkirakan oleh lessor. Kemudian yang kedua, perjanjian sewa guna usaha di sini tidak memuat ketentuan mengenai opsi bagi leasing. Selanjutnya, terdapat beberapa ketentuan akuntansi untuk leasing dengan hak opsi, yaitu yang pertama, pembayaran jaminan atau security deposit dibukukan sebagai piutang kepada lessor. Yang kedua, nilai tunai atau present value dari seluruh pembayaran sewa guna usaha dan nilai sisa dibukukan sebagai aset tetap dan kewajiban sewa guna usaha. Yang ketiga, tingkat diskonto untuk menghitung nilai tunai adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh lessor atau yang berlaku pada awal sewa guna usaha. Yang keempat, pembayaran sewa guna usaha selama jangka waktu kontrak akan dialokasikan dan dibukukan sebagai angsuran pokok dan beban bunga. Kemudian yang kelima, aset tetap sewa guna usaha yang dikapitalisasi akan diamortisasi selama taksiran umur ekonomis menggunakan metode yang sama untuk aset sejenis. Yang keenam, pada akhir tahun nantinya akan dilakukan penyesuaian bunga akrual, amortisasi aset sewa guna usaha, dan amortisasi keuntungan atau kerugian modal. Kemudian yang ketujuh, dalam laporan keuangan disajikan sebagai aset tetap sejumlah neto dikurangi akumulasi amortisasi. Yang kedelapan, kewajiban sewa guna usaha ini akan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang sesuai praktik yang umum untuk usaha leasing. Yang kesembilan, jika dilakukan transaksi jual dan sewa kembali, maka selisih antara harga jual dengan harga buku akan dibukukan sebagai keuntungan atau kerugian yang ditangguhkan. Kemudian ini akan diamortisasi secara proporsional. Yang ke-10, jika terjadi penghentian lebih awal, maka selisih antara pembayaran yang dilakukan dengan sisa kewajiban akan dibebankan pada saat tahun berjalan. Yang ke-11, jika lisi mengambil opsi pada akhir masa kontrak dan harga opsi ini sama dengan jaminan yang diberikan, maka jaminan akan dikompensasikan dengan sisa kewajiban sewa guna usaha. Namun apabila tidak sama, maka kekurangan atau kelebihan akan diselesaikan antara lisi dan lessor secara tunai. Yang ke-12, setelah mengambil opsi, maka akun sewa guna usaha ini akan direklasifikasi ke dalam akun aset tetap yang relevan. Berikutnya, kita akan membahas aspek akuntansi atas transaksi leasing yang ada di dalam PSAK nomor 30. Nah, berdasarkan PSAK nomor 30 tentang standar akuntansi sewa guna usaha tahun 2002, suatu transaksi leasing ini akan dikelompokkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, lisi memiliki hak opsi untuk membeli aset yang disewa guna usahakan pada akhir masa sewa guna usaha dengan harga yang telah disetujui bersama pada saat dimulainya perjanjian sewa guna usaha ini.
Kemudian yang kedua, seluruh pembayaran berkala yang dilakukan oleh lisi ditambah dengan nilai sisa akan mencakup pengembalian harga perolehan barang modal serta bunganya sebagai keuntungan bagi lessor, atau hal ini disebut juga full payout lease. Kemudian yang terakhir, masa sewa guna usaha ditetapkan minimum selama 2 tahun. Nah, jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka transaksi akan dikelompokkan sebagai sewa menyewa biasa atau sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan 2.5 yaitu standar akuntansi sewa guna usaha terhadap leasing. Poin pertama ada, berdasarkan PSAK 73, terjadi perubahan dalam penggunaan standar akuntansi sewa guna usaha untuk leasing. Apa sih itu? Ketika terjadi transaksi sewa, lisi tidak lagi mengelompokkan transaksi sebagai operating leasing atau finance leasing. Jadi, meski begitu, setiap transaksi sewa harus diakui di dalam laporan posisi keuangan, namun terdapat pengecualian yang bersifat opsional pada transaksi sewa dengan masa sewa kurang dari 12 bulan dan nilai rendahnya. Selanjutnya, ada poin kedua yaitu transaksi yang melibatkan aset tak berwujud diperkenankan atau tidak diisyaratkan untuk menerapkan PSAK 73. Kenapa begitu? Pemberlakuan PSAK 73 telah mengubah pola pembukuan pada aset yang disewa. Jadi, lisi harus mengakui aset yang disewa ke dalam neraca dan disusunkan secara periodik seolah-olah seperti sewa dengan hak opsi atau finance leasing. Walaupun di perjanjian awal telah dikatakan bahwa transaksi tersebut sebenarnya termasuk ke dalam sewa tanpa hak opsi atau operating leasing. Ada 2 jenisnya yaitu operating leasing. Apa itu operating leasing? Yaitu pembayaran sewa guna usaha selama tahun berjalan merupakan biaya sewa yang diakui dan dicatat berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa guna usaha. Selanjutnya, yang kedua ada financing leasing. Di sini financing leasing mempunyai beberapa komponen. Yang pertama ada aset yang disewa guna usahakan harus diamortisasi dalam jumlah yang wajar berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Selanjutnya yang kedua yaitu tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai tunai dari pembayaran sewa guna usaha adalah tingkat bunga yang dibebankan oleh perusahaan sewa guna usaha atau tingkat bunga yang berlaku pada awal masa sewa guna usaha. Yang terakhir ada penyusutan aset yang disewa guna usahakan harus dilakukan dalam jumlah yang layak berdasarkan taksiran masa manfaatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hak dan kewajiban seorang lisi. Di sini hak pihak lisi dalam perjanjian sewa guna usaha ada 3. Yang pertama, memperoleh fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari pihak lessor. Di sini untuk membiayai pembelian barang yang menjadi objek perjanjian sewa guna usaha. Yang kedua, ada menerima barang yang menjadi objek perjanjian. Janjian dari supplier harus tepat waktu sesuai dengan waktu yang tertera dalam order pembelian. Yang terakhir ada di akhir masa kontraknya, lisi dapat menggunakan hak opsinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kewajiban pihak lisi dalam perjanjian sewa guna usaha. Yang pertama ada membayar angsuran uang sewa guna usaha setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditetapkan dan pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, mengasuransikan objek sewa guna usaha, baik di dalam lisi menunjuk sendiri perusahaan asuransinya atau menyerahkan pada pihak lessornya. Yang ketiga, membayar nilai sisa pada saat menggunakan hak opsi untuk membeli barang objek sewa guna usaha. Dan yang terakhir, ada menyelenggarakan pembukuan yang telah diaudit oleh seorang akuntan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai standar akuntansi sewa guna usaha terhadap lessor. Di sini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada operating lessor. Di sini juga dibedakan menjadi 2 lagi. Yang pertama ada barangnya disewa guna usahakan ini dicatat sebagai aset sewa guna usaha sesuai dengan harga perolehannya.
Kemudian yang kedua, pembayaran sewa guna ini dicatat sebagai pendapatan sewa dengan metode garis lurus sepanjang masa sewa berlaku, meskipun harga pembayarannya dilakukan secara tidak sama. Kemudian yang kedua ada financing lessor yang meliputi penanaman neto dalam aset yang disewa guna usahakan dicatat sebagai penanaman neto sewa guna usaha. Kemudian selisih antara piutang sewa ditambah dengan nilai sisa ataupun harga opsi dengan harga perolehan aset diperlakukan sebagai pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui. Nah, kemudian pendapatan sewa guna usaha yang belum diakui ini harus dialokasikan secara konsisten sebagai pendapatan tahun berjalan. Kemudian, apabila perusahaan sewa guna usaha menjual barang modal kepada penyewa sebelum berakhirnya masa sewa, maka perbedaan harga jual dengan penanaman neto sewa pada saat penjualan barang ini diakui sebagai kerugian ataupun keuntungan pada periode berjalan. Kemudian ada hak dan kewajiban lessor. Yang pertama adalah hak lessor, yaitu menerima pembayaran uang sewa guna usaha setiap bulannya selama masa sewa masih berlaku. Kemudian yang kedua, memegang bukti kepemilikan barang objek sewa guna usaha. Kemudian yang ketiga, memerintahkan lis untuk membayar seluruh angsuran, menuntut pengembalian barang, serta mengakhiri perjanjian secara sepihak jika terjadi hal-hal tertentu seperti pihak lis terlibat dalam perkara pidana ataupun perdata, ataupun juga misalnya barangnya ditelantarkan oleh pihak lis. Selanjutnya adalah kewajiban lessor yang terdiri dari yaitu 1. Memberikan pembiayaan kepada lis dengan menyediakan dana dalam pembelian barang yang menjadi objek perjanjian. Kemudian yang kedua adalah menyerahkan barang tepat waktu dengan menghubungi pihak supplier terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada menyerahkan bukti pemindahan kepemilikan barang setelah lis menggunakan hak opsinya untuk membeli. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Akbar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab 3, yaitu leasing menurut pajak. Terdapat 3 perlakuan perpajakan untuk transaksi leasing. Yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama harus ditambah dengan nilai sisa barang dan modalnya akan dapat menutup perolehan barang modal dan keuntungan lessor. Lalu yang kedua, masa sewa guna usaha akan ditentukan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan 1 dan 3 tahun untuk barang modal golongan 2 dan 3 dan 7 tahun untuk golongan bangunan. Yang ketiga, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi leasing. Selanjutnya, ketentuan terkait PPh pada sewa guna usaha dengan hak opsi yang sesuai dengan pasal 14 KMK sampai dengan 1169 garis miring KMK titik 01 garis miring 1991 yang dapat dibaca pada slide berikut ini. Selanjutnya, perlakuan PPh bagi lisi pada sewa guna usaha dengan hak opsi yang sesuai dengan pasal 16 KMK sampai dengan 1169 garis miring KMK titik 01 garis miring 1991 yang dapat dilihat pada slide berikut. Selanjutnya adalah ketentuan terkait PPN pada sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease. Berdasarkan pasal 15 KMK 1169 KMK 01 1991 menyatakan bahwa penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha dari lessor ke lesi itu dikecualikan dari pengenaan PPN, dan pada pasal SE 129 PJ 2010 itu menyatakan bahwa BKP berupa barang bermodal yang akan menjadi objek pembiayaan berasal dari supplier. Dalam pasal SE 129 PJ 2010 juga disebutkan bahwa yang pertama, BKP dianggap diserahkan secara langsung oleh pengusaha kena pajak supplier kepada lesi. Yang kedua, lessor tidak perlu ditetapkan sebagai PKP karena dianggap hanya menyerahkan jasa pembiayaan yang tidak dikenai PPN. Yang ketiga, dalam menerbitkan faktur pajak kepada lesi,
PKP wajib menggunakan identitas lesi sebagai pembeli. Yang keempat itu dasar pengenaan pajak atau DPP yang dicantumkan harus sama dengan harga jual dari supplier. Dan yang kelima itu penggunaan kualitas kuah pada nama ataupun NPWP sebelum surat edaran akan berlaku. Itu juga dapat dibenarkan agar faktur tersebut tidak dicatat ataupun salah input. Jika BKP yang berupa barang modal yang menjadi objek pembiayaan berasal dari persediaan yang telah dimiliki oleh pihak lesor, maka lesor akan melakukan dua penyerahan, yaitu penyerahan jasa pembiayaan yang tidak dikenai PPN dan penyerahan BKP yang merupakan objek dari PPN. Dan lesor harus ditetapkan sebagai PKP dan harus menerbitkan faktur pajak atas penyerahan BKP tersebut kepada lesi dengan tetap memperhatikan batasan pengusaha kecil yang telah diatur dalam UUD PPN. Dan yang terakhir, DPP yang nantinya akan dicantumkan dalam faktur pajak adalah harga jual dan tidak termasuk unsur bunga. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, poin 3.3, yaitu mengenai ketentuan terkait PPh pada sewa guna usaha tanpa hak opsi. Dibagi menjadi dua, yaitu bagi lesor yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 KMK nomor 1169/KMK 01/1991 yang berisi seluruh pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh lesor merupakan objek pajak penghasilan. Lesor membebankan biaya penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan tanpa hak opsi, sesuai ketentuan pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 beserta peraturan pelaksanaannya. Lalu bagi lisi yang diatur dalam pasal 17 ayat 2 KMK nomor 1169/KMK 01/1991 yang berisi pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh lisi adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Lalu lisi wajib memotong pajak penghasilan pasal 23 atas pembayaran guna usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada lesor. Lalu poin 3.4, yaitu ketentuan terkait pajak pertambahan nilai atau PPN atas sewa guna usaha tanpa hak opsi. Dari aspek pajak pertambahan nilai atau PPN terkait sewa guna usaha tanpa hak opsi bagi lesor diatur dalam pasal 18 KMK nomor 1169/KMK 01/1991 yang menjelaskan bahwa atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa guna usaha tanpa hak opsi dari lesor kepada lesi terutang pajak pertambahan nilai. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bertin. Yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk yang pertama, perlakuan transaksi sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi. Yang pertama itu menurut PSAK adalah sewa guna usaha dicatat sebagai aktiva tetap dari kewajiban awal masa sewa guna berjalan sebesar total transaksi pembayaran sewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa. Itu dari pihak lisi. Yang kedua, pencatatan neto dalam aset yang disewa gunakan dicatat sebagai pencatatan neto yang terdiri dari jumlah piutang sewa guna usaha ditambah dengan nilai sisa yang akan diterima perusahaan pada akhir periode sewanya dari pihak lesor. Yang kedua, menurut perpajakan, pihak lisi tidak memotong PPh 23 dan yang kedua PPh dikenakan atas transaksi pembayaran sewa guna usaha yang memiliki hak opsi dan tidak dikenakan PPN karena dianggap hanya menyerahkan jasa saja. Namun, jika barang modal berasal dari persediaan, maka lesor akan menjadi objek PPN. Yang kedua adalah perlakuan transaksi sewa guna usaha tanpa hak opsi. Yang pertama menurut PSAK adalah penyusutan dicatat dengan menggunakan metode garis lurus serta metode garis lurus ini digunakan sepanjang umur masa sewa guna usaha hingga berakhir dari pihak lisi. Yang kedua, transaksi pembayaran sewa guna dicatat sebagai pendapatan sewa bagi lesor. Yang kedua, menurut perpajakan, PPh 23 wajib dipotong pada transaksi pembayaran sewa guna usaha yang dikurangkan dari penghasilan bruto pihak lisi
Yang kedua, dipotong PPh 23 karena merupakan objek pajak penghasilan dan terutang PPN dari sisi lesor. Sekian presentasi dari